Jadi jangan sampai kita sebagai perangkat desa atau sobat ada yang menjadi perangkat desa jangan sampai mau diberhentikan oleh kepala desa tanpa ada sebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semua. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabarnya hari ini sobat? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Oke sobat, apakah di tempat sobat semua sedang melaksanakan pemilihan kepala desa atau sudah melaksanakan pemilihan kepala desa? Nah, banyak beredar isu ya ketika melaksanakan pemilihan kepala desa, perangkat desa itu akan diganti ya karena bla 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 bla. Nah, tidak seperti itu ya. Ada mekanisme tersendiri yang harus dijalankan oleh pemerintahan desa atau kepala desa untuk memberhentikan perangkat desa itu sendiri ya. Jadi tidak bisa semena-mena. Tidak bisa hanya karena alasan tertentu memberhentikan perangkat desa. Nah, seperti apa sih mekanismenya? Oke, di sini saya akan berbagi informasi tentang itu ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung. Nah, pemberhentian perangkat desa itu ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri ya nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, jadi mekanisme sudah ada ya. Seperti apa sih mekanismenya pemberhentian perangkat desa itu sendiri? Harus diperhatikan ya oleh pemerintahan desa atau kepala desa itu sendiri ya. Oke, kita lihat di peraturannya ya ini. Ini Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, jadi sudah ada mekanismenya, sudah ada peraturannya yang khusus untuk mengangkat dan pemberhentian perangkat desa itu sendiri. Jadi harus diperhatikan ya oleh kepala desa itu sendiri. Oke, seperti apa? Ini terdapat di pasal 5 ya untuk pemberhentiannya. Oke, kita lihat di pasal 5. Nah, ini ya. Pasal 5. Ini ada di pasal 5 ya. Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat. Nah, jadi mekanisme ini juga pemberhentian perangkat desa itu harus dikonsultasikan dengan camat ya. Jadi jangan sampai diberhentikan satu pihak gitu kan, tetapi harus dikonsultasikan dengan kecamatan atau camat itu sendiri ya. Harus diperhatikan itu oleh kepala desa. Oke. Terus yang kedua, perangkat desa berhenti karena ini berhenti ya, bukan yang berhentikan. Berhenti karena yang pertama meninggal dunia, itu sudah jelas ya. Terus permintaan sendiri dan diberhentikan. Nah, yang jadi polemik di sini banyak perangkat desa yang diberhentikan tanpa mekanisme tersendiri atau tanpa peraturan yang dijalankan gitu kan. Nah, seperti apa sih diberhentikannya ini? Oke. Kita lihat di pasal 5 ayat 3-nya ya. Nih, perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C karena usia genap 60 tahun. Sudah jelas ya, itu usianya 60 tahun. Berarti harus diberhentikan. Terus dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Jadi paling singkat 5 tahun ya. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, seperti itu yaitu poin keduanya ya, diberhentikannya. Terus apalagi? Poin ketiganya berhalangan tetap. Nah, jadi berhalangan tetap ini contohnya itu pindah domisili, terus ada pekerjaan lain yang lebih urgent atau lebih misalkan penghasilannya lebih gede. Jadi perangkat desa itu tidak bisa tetap gitu kan. Jadi ada halangan lain. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi berhalangan tetap ya. Oke. Apalagi poin keempatnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Nah, kalau ini itu ada persyaratan khusus ya, perangkat desa tergantung peraturan kabupaten yang dibuat atau peraturan desa yang dibuat untuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, tetapi harus mengacu ke Permendagri ini ya. Oke. Yang kelima ini melanggar larangan sebagai perangkat desa. Nah, jadi ada larangan-larangan tersendiri untuk perangkat desa. Seperti apa larangannya? Jadi apabila melanggar larangan itu bisa saja langsung diberhentikan oleh kepala desa. Nah, seperti itu ya. Tapi ingat,
Pemberhentian perangkat desa itu harus dikonsultasikan dengan camat ya, jadi tidak bisa sekonyong-konyong langsung diberhentikan, nggak seperti itu. Jadi ada mekanisme tersendiri. Nah seperti itu sobat, untuk informasinya mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan sampai kita sebagai perangkat desa atau sobat ada yang menjadi perangkat desa, jangan sampai mau diberhentikan oleh kepala desa tanpa ada sebab. Jadi harus kita musyawarahkan terlebih dahulu seperti apa baiknya. Walaupun saat ini perangkat desa itu dituntut serba bisa, ataupun karena kita dana itu sudah besar ya, ke pemerintahan desa harus dituntut harus bisa pemerintahan atau perangkat desa itu harus bisa melayani masyarakat, mengelola keuangan atau menjadi manajemen ataupun keahliannya di bidang apa itu di pemerintahan desa harus bisa ya. Jadi seperti itu sobat. Oke sobat, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Jangan lupa dukung channelnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.